Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya berterima kasih untuk kesempatan ini. Kepada Bapak Gembala, terima kasih banyak. Percayakan saya untuk bisa beribadah dan bahkan melayani Tuhan lewat ibadah malam hari ini. Puji Tuhan. Saya memang datang di tempat ini karena suatu keperluan berkaitan dengan anak saya yang kedua, ya. Dia berkuliah di Jakarta sini, ya, di Universitas Mercu Buana. Jadi saya datang dalam urusan itu. Dan puji Tuhan segala urusan boleh berjalan dengan baik dan semua berjalan dengan lancar. Dan mungkin ada beberapa waktu lagi saya ada di Jakarta untuk nanti kembali. Puji Tuhan, saya begitu sampai di Jakarta minggu kemarin hari Jumat. Saya kaget karena begitu dihadapkan dengan kenyataan bahwa ada virus ini sudah berkembang di sini. Kaget saya, Bapak Ibu ya. Istri saya telepon, kenapa kamu datang Jakarta? Justru jadi seperti ini maksudnya, ya. Saya, nama saya Pendeta Frankie Kolondam. Saya punya istri 1 dan saya punya anak 3. Yang pertama perempuan, yang kedua wanita, yang ketiga putri, saudara ya. Papanya yang putra, saudara. Ya, sendirian. Puji Tuhan. Ya, istri saya dia asalnya dari Gorontalo. Dulunya dia berjilbab. Ya, saudara sudah pasti tahu, ya. Dia pendidikannya madrasah, saudara. Dia dididik muslim yang taat 5 waktu. Karena aliran orang tuanya aliran Muhammadiyah. Ya. Tapi dia, saudara, dulu pakai jilbab. Saya kenalan dengan dia masih pakai jilbab. Tapi saya belum sekolah Alkitab waktu itu. Saya masih pemuda biasa. Ya. Bagi anak-anak muda, jangan ikut seperti saya, saudara ya. Jangan coba-coba, saudara. Kalau yang lain boleh, tapi kalau hal yang begini jangan, saudara. Ya, mesti ada karunia khusus, saudara. Ya, haleluya. Jadi dulu saya kenalan sama dia, saya masih kuliah. Ya, kemudian selesai kuliah saya sekolah Alkitab. Saya bilang kalau mau jadi, ya. Karena dulu terus terang waktu muda saya juga pacaran bukan cuma 1, saudara ya. Ya, jadi saya pikir kalau mau jadi, mana yang dijodohin Tuhan ya itulah, saudara ya. Jadi saya tinggalkan, saya pergi sekolah, ya, puji Tuhan, ya. Dia masih berjilbab dan saya tidak berpikir untuk saya akan nanti berumah tangga dengan dia. Tapi itulah cara Tuhan, ya. Dia bawa saya tinggalkan semua. Saya fokus untuk ada dalam pendidikan sekolah Alkitab. Ya. Sekalipun dulu masa itu masa surat menyurat, belum ada handphone, ya. Baru ada kartu telepon. Ya, kami ada surat menyurat beberapa kali. Ya. Jadi saya tinggalkan itu, saudara. Sampai saya praktek, ya, di Ketapang. Waktu praktek, berapa lama saya praktek, tiba-tiba, saudara, saya dapat, karena kan kamar kami lantai 5.
dapat iPhone dari bawah. Ya. Tante Maria, ya. Dia teriak dari iPhone. Dulu kan masih iPhone, belum ada handphone, saudara ya. Dia iPhone ke atas, lantai 5. Dia suka panggil saya Angki. Saudara, Angki, ada tamu di bawah. Wah, saudara yang tahu Tante Maria di Ketapang pasti kenal. Angki, ada telepon, turun. Saya turun, saudara. Siapa yang cari saya ya? Saya tanya laki, perempuan. Cewek-cewek, dia bilang. Yang tua apa yang muda? Muda. Dia bilang, wah turun saya saudara ya. Haleluya. Begitu nyampe di bawah ruang tamu, saya kaget. Saya lihat dia yang datang saudara. Sudah hilang kabar terakhir di sekolah. Tiba-tiba dia muncul. Yang paling kaget saya, begitu dia duduk di situ, saya kaget. Dulunya dia berjilbab. Sekarang dia datang tidak pakai jilbab saudara. Kaget saya. Saya deketin, saya tanya, datang sama siapa? Oh, papanya katanya. Oke. Saya tanya, ininya di mana? Dia ketawa, saudara. Ini di mana? Apa itu dia tanya? Jilbab di mana? Dia tak kaget, saudara ya. Dia bilang, saya sudah dibaptis di gereja. Lebih kaget lagi saya, saudara. Dia bilang, saya sudah dibaptis. Wah. Saudara, begitu saya dengar itu, ini saya mesti tanggung jawab ini saudara. Karena ini jiwa ya. Ini jiwa saudara. Ini mata sudah harus ditutup saudara ya. Udah tidak bisa penglihatan lagi saudara. Sudah harus fokus. Benar saya bilang kamu pulang. Nanti kita urus di rumah saudara ya. Benar. Akhirnya saya lamar dia. Nanti saya teruskan saudara ya. Kesaksiannya. Ya, nanti banyak cerita nanti. Haleluya. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa ini rangkaian yang Tuhan bawa bagi saya. Menjadi seorang hamba yang benar-benar, menjadi seorang pelayan Tuhan yang benar-benar mau melakukan pekerjaan Tuhan setelah melihat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya pribadi. Begitu pengalaman yang ajaib dan luar biasa yang saya alami. Ketika saya mulai dengan pekerjaan Tuhan. Mulai melayani Tuhan. Bahkan ketika saya ada dalam pelayanan. Saudara. Ya. Ada banyak rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Bahkan itu tergenapi dalam kehidupan saya. Sekalipun saya harus mengalami kesukaran dan kesulitan yang luar biasa. Baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan. Saudara, saya WA Om Gembala di sini. Dan Om Gembala bilang, di sini ada tema tahunan. Rindu kediaman Allah. Ya Om ya. Rindu kediaman Allah. Saudara, sebenarnya yang kita lakukan hari-hari ini sadar atau tidak sadar. Kita sementara masuk kepada rencana Allah. Bagaimana kita untuk nanti ada di kediaman Allah itu. Bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, ada di dalam kediaman Allah itu. Ya, dengan satu kerinduan yang besar dari jemaat. Untuk nanti masuk ke dalam kediaman Allah itu. Tentu tidak serta-merta, tidak begitu saja. Harus ada tahap demi tahap. Waktu demi waktu. Untuk nanti kita sama-sama ada dalam kediaman Allah itu. Nah, malam ini saya ingin memberikan satu saja tahap atau langkah untuk kita nanti ada bersama dalam kediaman Allah itu. Saudara, berkaitan dengan saya terkejut ada di sini karena ada virus itu. Sehingga di mana-mana dibatasi sekarang. Ya. Saya melihat bahwa ini sebenarnya penggenapan seperti Om David bilang. Penggenapan daripada firman Allah. Bahwa waktu-waktu sekarang bukan datang kepada waktu yang makin baik.
Karena firman Allah tulis bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Di akhir zaman ini kita akan masuk di masa yang sukar dan sulit. Firman Allah tidak menulis di masa-masa ini akan semakin baik. Kita akan masuk dalam waktu yang semakin baik. Tapi di akhir zaman ini firman Tuhan berkata kita akan masuk pada masa-masa yang sulit dan sukar. Imbasnya nanti ini kita lihat ya, ekonomi dan semua nanti. Saya tadi pagi melayani di PIK, Pendeta Lukas Priyatna. Ya. Dia dikasih tempat ibadah di lantai berapa? 4. Ya. Lantai 3 itu satu segini. Nah, di bawahnya ada klinik gigi, ada kafe untuk ngopi-ngopi, saudara ya. Begitu selesai ibadah, saya diajak ngopi di bawah situ. Mereka bilang begini, Om, ini sebentar lah, ini beberapa hari ini kafe ini sepi, sunyi senyap. Tidak ada orang lagi yang datang. Kenapa? Karena ini pengaruh virus ini. Ya, dampaknya, imbasnya, ini kafe ini bisa ditutup. Ya, karena tidak ketemu lagi untuk operasional dan pendapatan dari situ. Otomatis karyawan akan di PHK. Ya. Dan ini saya melihat ini bisa terjadi secara massal. Kalau sampai ini 2 minggu ini tutup, wisata tutup, sekolah tutup, ya, usaha-usaha jadi sepi, akan berimbas kepada pendapatan dan ini bisa PHK massal karena tidak menguntungkan. Ya, mau bayar karyawan aja udah tidak ada nanti. Ini bahaya. Saya katakan firman Tuhan bilang bahwa masa-masa ini adalah masa yang sulit dan sukar. Dan kita mulai masuk kepada masa-masa ini. Tanpa terasa mungkin kita mulai masuk kepada masa-masa ini. Ya. Tapi firman Tuhan malam hari ini kita akan lihat menjelang juga Paskah. Saya ingin bawa kita kepada Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Ya. Karena ini juga beberapa minggu depan ini kita akan masuk kepada Paskah. Saya ingin bawa kita perjalanan Yesus masuk kepada Paskah itu. Apa yang terjadi ya sebelum Paskah Yesus Kristus itu. Satu langkah untuk rindu kepada kediaman Allah itu. Ayat 23, Yohanes pasal 2, 23 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, saya ingin bawa kita. Ini adalah kunci bagaimana kita mendapatkan kekuatan itu. Mendapatkan perlindungan itu, mendapatkan kuasa itu, ya. Sebab orang Kristen, pengalaman mengiring Tuhan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya. Pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman kekristenan adalah pengalaman bagaimana kita menikmati kuasa itu, pengalaman menikmati pertolongan itu, saudara. Firman Tuhan katakan di sini dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah.
Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, ya, ada banyak orang percaya dalam namanya, ikut dia pada waktu itu. Bersama-sama dengan dia. Memang perjalanan Yesus pada waktu itu menghebohkan. Karena apa? Karena setiap dia berjalan disertai dengan mujizat. Jadi orang-orang ikut dia. Ya. Orang-orang ikut dia. Firman Tuhan katakan di sini banyak orang yang percaya. Karena melihat tanda-tanda yang diadakannya. Saudara, hari-hari ini saya melihat fenomena orang percaya di mana-mana, saudara. Ya, di Jakarta banyak orang percaya. Ya, di mal-mal, kalau saya pergi ke mal, ya, itu banyak gereja. Pintu ini gereja ini, pintu ini gereja ini, saudara. Ya, nanti salah pintu salah gereja, saudara. Ya, jadi harus baca dengan baik, karena gerejanya di mana-mana, saudara. Ya. Orang pada antri mau masuk gereja, ya, seperti mau nonton bioskop, pada antri, saudara, ya. Belum jam keluar udah pada antri di sini mau jam masuk ibadah berikut. Itu di mall, lain di hotel-hotel, saudara, ya, gedung-gedung tempat pertemuannya, lain di restoran-restoran, lain di tempat-tempat seperti ini, ruko-ruko, ya. Kalau teman-teman kita yang lain di daerah pinggiran, Bekasi, Depok, Tangerang, ya, di rumah-rumah. Banyak orang beribadah, banyak orang percaya. Kalau daerah saya di Manado, saudara, ya, hari Minggu seperti ini sepi jalanan. Jam 9 pagi rata-rata, saudara, ya, itu pada siap beribadah. Pakaian bagus, baju bagus, dengan Alkitab tangan kanan, mungkin dengan buku lain tangan kiri. Siap menuju rumah Tuhan. Sekalipun paginya baru bangun dari got, saudara, ya. Haleluya. Tapi jam 9 sudah siap. Orang percaya. Haleluya. Karena Manado 90% orang Kristen. Orang percaya. Saudara. Jadi biar baru bangun, saudara, ya, sudah siap beribadah, mandi, bersih-bersih, menuju gereja. Sepi jalanan. Orang percaya. Haleluya. Firman Tuhan katakan di sini ada banyak orang percaya ikut Tuhan. Ya. Di sini karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Saya tidak tahu Bapak Ibu ikut Yesus karena apa. Bapak Ibu ikut Yesus jadi orang percaya karena apa? Ya, mungkin karena tanda-tanda, mujizat, ya. Alami kesembuhan, alami jamahan Tuhan, alami pertolongan Tuhan. Ya, mungkin karena dengar lagu pujian, ya, atau mungkin karena tinggalnya samping gereja. Saya tidak tahu. Atau mungkin seperti saya dari kandungan sudah Kristen. Ya, dari opa oma saya pendeta, papa saya pendeta ketika lahir saya, ya. Sampai sekarang saya tetap pendeta, saudara, melanjutkan. Saya tidak tahu Bapak Ibu mungkin dari latar belakang mana. Ya. Orang percaya ikut Tuhan. Ada yang ikut ses, ikut brur, jadi orang percaya. Betul? Ada di sini, saudara, ya? Orang percaya. Tapi persoalannya di sini. Kita datang beribadah, di mana-mana orang beribadah, angkat tangan puji Tuhan. Ayat 24, coba perhatikan baik-baik. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ini persoalannya. Haleluya. Hati-hati dengan orang percaya, anak Tuhan. Kenapa? Karena ada ayat 24 di sini. Perhatikan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada
mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Ini percaya yang sia-sia. Buang-buang waktu, saya boleh katakan. Seharusnya orang percaya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seharusnya orang percaya mengalami mujizat demi mujizat. Seharusnya orang percaya mengalami pertolongan Tuhan. Kalau dia belum mengalami pertolongan Tuhan, belum mengalami mujizat, mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Ada apa di sana? Kenapa seperti itu? Haleluya. Sudahkah kita mengalami mujizat, lawatan Tuhan itu secara pribadi? Om, saya sudah berdoa. Brur, saya sudah bergumul tapi belum ada jawaban. Di sini saya mau kasih kunci. Saudara, bagaimana doamu dijawab? Bagaimana persoalanmu teratasi? Bagaimana masalah hidupmu ada jalan keluar? Bagaimana sakit penyakitmu dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan? Haleluya. Mari kita melihat kenapa Yesus pada waktu itu tidak mempercayakan dirinya kepada mereka yang menyatakan orang percaya pada waktu itu. Saya mau katakan bahwa Yesus melihat kenyataan. Mereka adalah orang-orang percaya yang tidak dipercaya. Haleluya. Hati-hati kita masuk ke dalam hal seperti ini. Orang percaya yang tidak dipercaya. Ini faktor kepercayaan, faktor yang sangat penting di akhir zaman ini. Kalau sudah hilang kepercayaan, selesai kita, saudara ya. Dalam usaha, dalam segala hal, kalau kita lakukan, hilang kepercayaan, selesai. Suami istri kepercayaan ini, saling percaya ini faktor utama. Ya, faktor utama. Ya. Apalagi kalau masuk kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini kepercayaan faktor utama. Saudara, ya. Masalah kepercayaan ini faktor utama. Dan inilah yang dilakukan atau inilah hal yang terjadi kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena dia katakan di sini ia mengenal mereka semua. Apa? Ada apa di sana? Mengapa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Coba kita lihat. Mulai dari alasan yang pertama. Kita mundur di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saudara, ini kita akan masuk kepada Paskah. Masa-masa Paskah. Ayat 13 dari Yohanes pasal 2. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Jadi belum Paskah saudara ya. Sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Jadi ini waktu Yesus mau masuk ke kota Yerusalem. Ya. Dari daerah Betfage turun mau masuk di Yerusalem. Ketika mau hari raya Paskah. Saudara, kalau kita melihat lebih jauh di dalam Alkitab, bahwa di dalam Alkitab ada kurang lebih 4 perayaan besar, event tahunan atau perayaan tahunan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Ya, ada 4 perayaan besar, tapi yang lebih dikenal adalah perayaan Paskah. Ya, itu dilakukan atau dirayakan di Yerusalem. Jadi setiap tahun orang berkumpul di Yerusalem.
Kenapa di Yerusalem? Bukan di kota yang lain. Ada kota-kota yang lain. Ya, karena di Yerusalem ada bait Allah di sana. Jadi mereka berkumpul di bait Allah. Semua mata tertuju kepada Yerusalem. Setiap tahun orang Israel harus datang ke Yerusalem. Ya, untuk merayakan Paskah di sana. Jadi ini event tahunan bagi orang Israel. Nah, disinilah mereka menuju, ayat ini katakan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke sana dan orang-orang Yahudi yang lain juga menuju ke Yerusalem. Ayat yang ke-14, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Saudara, apa yang terjadi ketika Yesus datang menuju ke Yerusalem? Didapatinya di dalam bait suci, dalam rumah Tuhan, dalam Ka'bah Tuhan, ya. Kalau masa sekarang ini mungkin disebut gereja, ya. Kita tidak melihat dari sisi teologisnya, kita lihat saja secara umum gambarannya. Bahwa didapatinya pedagang-pedagang lembu. Kenyataannya di sana ada pedagang-pedagang yang berjual beli. Saudara. Marahlah ia, ayat 15. Ya. Saya melihat di sini bahwa sebenarnya mungkin Yesus kalau melihat orang berdagang di situ. Karena begini Bapak Ibu, ya. Orang Israel ini pintar. Orang Yahudi ini pintar, ya. Setiap event mereka jualan di sana. Ya. Karena pikirannya, bahasa sini bilang pikirannya ini cuan, ya. Selalu cuan, Saudara, ya. Mau cari untung, ya. Uang. Mau cari untung. Ini orang Israel, Saudara. Mereka lakukan sesuatu, ada untungnya, ya. Ada cuannya di sana, Saudara, ya. Jadi setiap event mereka berjualan di sana. Kenapa? Mungkin saya berpikir karena setiap tahun orang Israel ini harus berkumpul di Yerusalem dari segala penjuru yang ada di sana, dari berbagai negara datang di Yerusalem. Ya, mempersembahkan korban tujuannya. Makanya orang-orang Israel di Yerusalem berjualan kambing domba. Pikir saya begini, mungkin karena mereka dari daerah Arab misalnya, pada waktu itu membawa lembu atau kambing atau domba, berapa lama perjalanan mereka? Mereka narik lembu, narik kambing. Kalau lembunya nurut, Saudara. Kalau lembunya tarik kiri, dia ke kanan. Tarik kanan, dia ke kiri. Kambingnya dia tarik, dia diam di situ, Saudara. Apa dia gendong, Saudara, ya? Kan dulu tidak ada ekspedisi. Tidak ada pengiriman. Tidak ada kontainer. Tidak ada truk antar kota, Saudara. Ya. Kira-kira berapa lama, Saudara? Dia giring kambing, giring domba, masuk dari Arab misalnya, mau datang di Yerusalem. Saudara, ya. Dia tarik menarik, Saudara. Di situ terus nggak jalan, Saudara, ya. Dia tarik 10 meter, kambingnya narik lagi balik, Saudara, ya. Lama banget nyampenya. Nah, mungkin faktor inilah sehingga banyak orang jualan di sana. Jadi orang-orang di sana datang, dia langsung beli di sana, ya. Yang kaya dia bisa beli lembu, domba, kambing. Yang kurang duitnya dia bisa beli merpati, burung merpati. Ya, tergantung kondisi keuangan, Saudara, ya. Dia belilah ini dan bisa mempersembahkan korban. Makanya ada penukar uang di sana. Ya, ada penukar uang. Nah, ini yang terjadi. Tapi mungkin kalau masalah ini, mungkin Tuhan tidak marah. Karena apa? Saya melihat bahwa GPDI juga kalau ada event-event nasional, bisa mereka berjualan. Ada yang berjualan pernak-pernik,
Ada yang berjualan, ada tempatnya berjualan kaos, ya. Saya melihat, oh, ya. Tapi di sini saya mempelajari persoalannya apa di sini? Kenapa Yesus sampai begitu marah? Ya. Kenapa Yesus sampai buat cambuk dari tali, lalu dia cambuk orang-orang di situ? Saya kasih contoh begini. Kira-kira Bapak Ibu nih ya ada di sini, bepergian ke Bandung keluar kota, besok balik atau 2-3 hari kembali, begitu mau masuk di rumah dari jauh lihat ada orang berjualan di halaman Bapak Ibu, berjualan kambing, berjualan domba, berjualan lembu. Kira-kira Bapak Ibu, oh silakan jualan aja. Ini rumah Tuhan loh, silakan. Rumah Bapak Ibu silakan jualan, saudara ya. Nggak tahu izin ke siapa, nggak tahu lapor ke siapa, nggak tahu bilang ke siapa, tiba-tiba sudah ada yang jualan di situ. Ya, kalau saya melihat lebih jauh, persoalannya di sini bukan pada jualannya, tapi saya pernah, saudara, Bapak Ibu, di sini di Jakarta, kalau mau hari raya kurban, saudara kita, ya, saya pernah lewat di satu jualan kambing di pinggiran jalan. Begitu saya lewat 30 meter sebelum nyampe, itu baunya minta ampun. Wah, menikmati benar, saudara ya. Gitu lewat, apalagi sudah ada di samping, saudara ya. Waduh, harus tutup, saudara ya. Begitu lewat 30 meter baru bisa. Kalau tidak, itu baunya, saudara. Saya membayangkan betapa waktu itu ada kambing, ada domba, ada lembu, ada burung merpati. Bapak Ibu bayangkan kira-kira baunya kayak apa, saudara? Kambing tok aja seperti itu. Apalagi ini sudah satu paket komplit, saudara ya. Itu baunya kayak apa? Oh, tidak terbayangkan, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yesus waktu masuk di bait Allah. Kemudian dia lihat orang-orang yang berjualan. Bukan pada jualan itu. Tapi sebenarnya persoalannya di situ. Bahwa rumah Allah itu menjadi bau. Rumah Allah itu menjadi kotor. Ini persoalan utamanya. Yesus tidak mau tinggal di rumahnya yang kotor. Yesus tidak mau tinggal di rumahnya yang bau. Firman Tuhan katakan, dosa adalah satu kejijikan bagi Allah. Haleluya. Rumah Allah di sini bicara tentang 3 hal. Ya. Di zaman sekarang ini bicara tentang gereja. Dan gereja ini bicara tentang 3 hal. Kita tidak akan melihat secara teologisnya. Tapi secara gambaran umum, gereja ini bicara pertama tentang bangunan seperti ini. Ini adalah gereja. Di mal-mal adalah gereja. Saya katakan tadi, ya. Di hotel-hotel, di daerah pinggiran, rumah-rumah dibikin ibadah gereja. GPDI, Gereja Pantekosta Indonesia, fisik sudah. Saya pernah ke daerah Kediri. Saya melayani di sana dan saya diajak jalan-jalan, lewatlah satu tempat ibadah di pinggir jalan raya gede. Satu gereja, agak gede gerejanya. Gerejanya warnanya mulai dari dinding sampai atap itu warnanya merah. Pernah lihat nggak? Merah. Saya pikir-pikir begini, ini pendetanya mungkin petinggi partai, saudara ya. Haleluya. Atau minimal caleg, saudara ya. Kok gerejanya merah? Ya. Saya ke Manado, daerah kami, di satu tempat ya dengan berbagai warna gereja-gereja yang ada di tempat kami, ya. Tiap 50 meter gereja, 50 meter gereja. Tapi ada satu gereja yang warnanya ungu, saudara. Kebetulan pendetanya ibu-ibu. Mungkin ini patah hati, saudara ya. Haleluya.
Ini bicara gereja, saudara. Bicara bangunan fisik, ini gereja. Kenapa Tuhan mau bersihkan gereja di akhir zaman ini? Saya mau katakan di tempat kami, saudara, bukan di sini ya. Ya. Bangunan fisik, ya kita lihat dulu. Fisik bangunan. Di gereja kami, ya, bikin renovasi gereja. Saya bikinlah panitia renovasi. Saudara, berjalan 1 tahun. Tiba-tiba panitianya berantem, saudara. Masalah duit. Setengah dari panitia hilang dari gereja, saudara ya. Yang sisanya, ya, yang ibu ini duduk sebelah kalau gereja. Yang bapak ini duduk sebelah. Kemudian ibadah. Berdoa, Tuhan hadirlah di tempat ini. Nyatakanlah kuasa. Kira-kira Tuhan mau hadir gak, saudara? Sementara hatinya berantem. Sementara hatinya gak mau lihat-lihatan. Sementara yang lain pindah ke gereja. Nggak datang di gereja, diam di rumah. Bikin panitia ulang tahun. Panitia Natal. Ujungnya berantem, saudara. Gara-gara uang. Kemudian berdoa, Tuhan hadirlah dalam ibadah ini. Kira-kira Tuhan hadir, saudara? Kira-kira Tuhan jamah. Haleluya. Itu di tempat kami, saudara. Ya. Saya tidak tahu di sini, saudara ya. Makanya Tuhan mau bersihkan gereja. Hati-hati. Yang mengaku anak Tuhan, kita nyanyi di gereja, tapi hatinya masih simpan dendam. Hatinya masih marah dengan orang lain. Lepaskan pengampunan. Supaya hidupmu berkenan kepada Dia. Dan Dia bisa tinggal dalam hatimu. Ingat perjalanan Yesus. Ketika Dia jalan, Dia ketemu orang buta bisa melihat. Dia ketemu orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan orang mati Dia ketemu bisa bangkit. Kalau Yesus tinggal dalam hatimu, ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Kalau gerejamu, izinkan Dia ada di sana, maka ada sesuatu mujizat terjadi. Yang kedua, kalau kita bicara gereja, kita punya. Kalau tadi bicara fisik, yang kedua bicara organisasi. Jangan jauh-jauh di GPDI sendiri. Kalau di Manado tempat kami, ya, pimpinan organisasi kami, saudara, ya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, pendetanya berantem. Ya, pendetanya berantem, diurus sama pimpinan. Ya, diurus. Tapi karena kepentingan, ya, karena ini, karena itu, karena banyak hal, saudara, semua bisa berubah. Yang dahulunya baik di tempat ini, kalau di tempat kami suka dimutasi, saudara, suka dipindah ke tempat lain. Ya. Dalam rapat pleno, ini pendeta, pimpinan sudah berpikir, ini saya mau pindah ke sini, saya mau pindah ke sini, ya. Ini saya pindah ke sini. Tapi dalam doa, mereka berdoa, Tuhan hadirlah di tempat ini. Saudara. Tuhan mau bersihkan. Itu terjadi karena itu pengalaman pribadi saya, saudara. Ya, saya tidak cerita di sini, tapi ini pengalaman pribadi kami. Ya, mengalami hal-hal yang demikian dalam organisasi gereja. Kita tidak usah jauh di sana. Tapi ini hal yang ketiga. Gereja bicara Korintus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Gereja yang ketiga bicara tentang kita. Bicara tentang saya. Yang adalah bait Allah. Maksudnya saya adalah tempat kediaman Allah itu. Saya adalah rumah Allah itu.
Saya adalah tempatnya Allah itu. Tempat dia bersemayam. Tapi apa jadinya? Tempat ini masih berbau tidak enak. Tempat ini kotor. Tempat ini tidak bersih. Kira-kira Bapak Ibu datang pulang ke rumah. Masuk ke rumah Bapak Ibu. Ada bau kotoran di dalam. Kira-kira betah nggak tinggal di dalam? Kira-kira kalau ada bau yang tidak enak dalam rumah Bapak Ibu. Dalam kamar mungkin. Dalam ruang tamu. Kira-kira nyaman nggak di situ? Minimal kita akan cari dan bersihkan tempat itu. Pakai pewangi. Semprot dong. Ya. Biar wangi. Saudara. Dan ketika ruangan itu sudah baik, sudah wangi. Kita duduk di sana. Nyaman kita ada di sana. Yesus mau tinggal di rumah yang bersih. Haleluya. Yesus mau tinggal di rumah yang baik. Ada teman saya di sekolah Alkitab. Waktu saya sekolah, kami ibadah kelompok, saudara. Waktu itu ibadah mau mulai. Dia tampil ke depan, orang Sulawesi Tengah. Saudara. Ada orang Sulawesi Tengah sini. Dia tampil ke depan, mau doa pembukaan. Dia doa begini, Tuhan Yesus, kami undang engkau hadir di sini. Tapi kalau engkau berhalangan tidak apa-apa. Loh, emang Yesus banyak kesibukan apa? Memang Yesus banyak halangan. Saudara. Yang banyak kesibukan siapa? Bro, kenapa tidak ibadah? Aduh sibuk bro. Lembur di kantor. Haleluya. Ya, kalau laki-laki. Kenapa tidak ibadah bro? Kaum pria tidak datang. Waduh, bertepatan siaran langsung. Bulu tangkis. Sepak bola, saudara ya. Bulu tangkis, saudara. Absen dulu deh, gitu ya. Kalau ibu-ibu masih sinetron. Takut kehilangan serinya. Kenapa Bu tidak hadir pelwap? Ya. Aduh, pas jam sinetron lagi kesukaan, ya. Nggak hadir, ya. Yesus punya sifat 3. Pertama, sifatnya adalah omnipresent. Sifatnya adalah Allah yang maha hadir. Kita beribadah di sini, memuji Tuhan, Dia hadir di sini. Ya, orang tua kita di rumah, suami atau istri atau anak-anak atau saudara yang lain di rumah kita, saudara, dia juga hadir di sana. Atau di daerah, di tempat lain, dia juga ada di sana karena sifatnya omnipresent. Dia Allah yang maha hadir. Saudara, jadi saudara jangan takut. Ya. Yesus hadir bersamamu hari ini. Haleluya. Jangan takut jalan sendirian. Karena menebar ancaman dari virus ini. Yesus ada bersamamu. Haleluya. Yesus tinggal bersamamu. Ini saya mau katakan saudara. Kalau ada Yesus di dalam kita, jangan takut. Kita ada dalam perlindungan Dia. Haleluya. Karena sifatnya omnipresent. Dia ada beserta dengan kita. Dia tinggal di dalam kita. Kecuali saya katakan tadi. Ya. Ada kekotoran di dalam kita. Yang kedua. Sifatnya adalah omniscient. Ya. Sifat yang kedua adalah omniscient. Yesus adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu pikiran kita. Dia tahu hati kita. Ya. Ibu-ibu yang ada di sini, dia tahu pikiran kita. Ya. Waduh, sambil khotbah, pikiran mah ada di rumah nih. Ya. Ini kompor udah dimatiin belum? Colek-colek suaminya. Tadi setrikaan matiin gak? Gitu. Padahal lagi firman, saudara. Allah tahu. Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu keperluan kita. Ya. Saudara datang hari ini dengan keperluan, dengan kebutuhan rumah tangga. Allah tahu. Ya. Yang datang hari ini dengan kebutuhan bisnis, pekerjaan, usaha. Dia tahu. Karena sifatnya omniscient. Allah yang maha tahu. Dia tahu persis. Suami mungkin, istri tidak tahu.
Apalagi Bapak Gembala, tidak tahu. Tapi dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Haleluya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya. Dan jawabannya di sini malam ini. Jika dia tinggal di dalam hidupmu, maka terjawab sudah pergumulanmu. Terjawab sudah persoalanmu. Yang ketiga sifatnya adalah omnipoten. Allah kita adalah Allah yang dahsyat ajaib. Allah yang luar biasa. Saudara. Ya, Allah yang berkuasa. Ya. Tidak bisa diukur dengan akal kita. Tidak bisa diukur dengan kepikiran kita. Ya. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Pikiran kita terbatas. Tapi Allah kita tidak terbatas. Kemampuan kita terbatas. Tapi kemampuan Allah tidak terbatas. Kapasitas kita terbatas. Tapi kapasitas Allah tidak terbatas. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi kita anak-anak Tuhan. Untuk melangkah dan terus percaya. Bahwa dia sanggup untuk menolong kita. Bahwa dia sanggup untuk menyelesaikan pergumulan hidup kita. Haleluya. Apalagi di masa-masa sulit, masa sukar ini. Bapak Ibu, ya, berharap pada dia. Percaya kepada dia. Ya, dia akan jamin kebutuhan kita. Dia akan jamin keperluan kita. Saudara, ya, sudah sampai di mana saya tadi, saudara ya? Ya, Yesus mau tinggal di dalam baitnya, rumahnya yang bersih. Ingat 3 sifat Allah itu. Saudara, kalau kau ingin mengalami mujizat, ingin mengalami pengalaman dengan Tuhan, bersihkan hidupmu hari ini. Dan engkau lihat Tuhan akan buat hidupmu berbeda hari esok. Tuhan akan lihat jamahan Tuhan terjadi hari esok. Ada hal-hal yang ajaib yang tidak terpikirkan. Dan itu yang Tuhan akan kerjakan dalam kita. Yang kedua, saudara ya. Itu tadi yang pertama, saudara ya. Yang kedua, alasan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang menyatakan diri orang percaya pada waktu itu. Coba kita lihat. Di dalam ayat yang ke-18 dari Yohanes pasal 2 ini. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Saudara, hal yang luar biasa. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Siapakah kita? Siapakah manusia? Kita ini cuma ciptaan Allah. Kita ini cuma buatan tangan Allah. Tapi firman Tuhan katakan di sini orang-orang Yahudi menantang Yesus. Saudara, memang orang Yahudi terkenal karena kepintaran mereka. Mereka terkenal karena kemampuan, kualitas, kapasitas, intelektual. Itu di atas rata-rata. Ya, melihat bukti-bukti yang ada. Tidak usah diuraikan, saudara ya. Saudara tahu pasti. Ya. Di atas rata-rata. Mungkin atas dasar inilah mereka mulai menantang Yesus. Melihat latar belakang Yesus. Bahwa dia ini anak dari seorang tukang kayu. Anak dari seorang keluarga yang biasa-biasa. Yang tidak terkenal, tidak top pada waktu itu. Ya, melihat kepada latar belakang itu. Dan intelektualitas dari orang Yahudi. Mungkin di atas rata-rata. Inilah yang membuat ya, mereka menantang Yesus. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Perhatikan Bapak Ibu ini. Kita ini cuma dibentuk dari debu tanah. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari kehidupan kita. Kalau kita hari ini ada sebagaimana ada. Ya, kita ini cuma buatan Allah. Dari debu tanah dibentuklah kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Dalam terjemahan lain kita ini dikatakan kita ini adalah karya seni. Ya. Karya seni dari karya seni yang terindah dari segala karya Allah yang indah di dalam dunia ini. Ya. Kita ini karya seni yang terindah. Dalam juga hal yang lain dikatakan kita adalah poema. Manusia yang dijadikan Allah adalah poema. Poem, apa maksudnya? Ya, dalam bahasa Inggris artinya adalah puisi. Jadi katanya kita ini manusia yang dibentuk dari hembusan dari tanah ini adalah poem. Puisi Allah. Jadi kita ini puisi. Kita jalan diapresiasi oleh banyak orang. Kita jalan dilihat oleh banyak orang. Dinilai oleh banyak orang. Dan kita ini jadi puisinya Allah. Saya ingat dari kecil, saya ingat satu puisi. Aku. Karya. Tuh semua ingat. Khairil Anwar. Ya. Kalau sampai waktuku. Masih hafal juga saudara ya. Ku mau. Itu. Teringat terus. Ini puisi manusia. Khairil Anwar. Tapi kita ini buatan Allah. Kita ini karya seni Allah yang terindah. Puisinya Allah yang berjalan. Wah, ketika kita jalan dilihat orang. Wah, dia anak Tuhan. Inilah orang percaya. Tapi kalau kita dinilai, kok orang percaya gini? Nah loh, kok anak Tuhan gini? Saudara, ya. Kok orang percaya seperti ini? Kita aja nilai seperti itu. Apalagi Tuhan yang nilai. Saudara. Haleluya. Kita ini karya seni Allah. Hembusan nafas hidup. Yang dihembuskan. Dan kita berjalan dengan nafas Allah. Kita dibentuk sempurna loh. Hidung. Saudara ya. Mata lengkap. Semua lengkap. Sempurna. Ya. Sekalipun warnanya lain, saudara. Ada yang putih, ada yang gelap, saudara ya. Ada yang hitam. Ada yang rambutnya keriting. Ya. Ada rambutnya lurus. Tapi sekarang yang keriting diluruskan. Yang lurus dikeriting, saudara ya. Ini yang terjadi, saudara ya. Ya, selama tidak merubah bentuk yang natural ya oke lah ya saudara ya. Tapi kalau hidung udah dimancungkan, nah ini beda saudara ya. Hidung sudah mancung, yang dulu ke dalam sekarang keluar saudara ya. Yang kedua keluar sekarang jadi ke dalam. Ini nanti sampai di sorga Tuhan tanya siapa ya? Haleluya. Kok ciptaannya seperti ini? Haleluya. Enggak saudara ya. Kita ini buatan Allah. Haleluya. Amin. Saudara, bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Ya, jangan yang hitam, mau bikin putih, saudara ya. Ini biasa ibu-ibu, saudara ya. Nanti beli pemutih, ya. Biar nggak hitam, ya. Yang putih mau dihitamin, saudara ya. Berjemur di panas matahari. Sama, saudara. Nilainya sama di hadapan Tuhan. Yang mancung, yang tidak mancung sama saudara ya. Yang keriting, yang lurus sama di hadapan Tuhan. Kita ini adalah puisi Allah. Poema. Kita adalah ikonnya Allah. Saudara kalau lewat di sini pesawat udara saudara ya. Ada hitam, ada biru di belakang. Oh ini Garuda. Sekalipun gak baca namanya. Lewat ada gambar singanya. Oh ini lion. Ya. Lewat ada batik di belakang. Oh ini pesawat batik saudara ya. Kita lewat begini, oh ini anak Tuhan nih. Haleluya saudara. Ini ciptaan Tuhan nih. Wah jangan kalau lewat siapa ya? Kok begitu saudara ya?
Ini bahaya. Ya. Jadi apa yang ada pada kita, kelebihan kekurangan itu, syukuri itu. Jangan pakai dengan segala kebanggaan kita. Oh, kalau di Manado saudara ya, ada pendeta gelarnya sudah sampai 5 saudara ya. MTH, MPDK, semua saudara ya. Semua gelarnya berderet-deret. Tapi tidak dibarengi dengan karakter. Tidak dibarengi dengan sikap saudara. Yang menunjukkan kapasitas dan kemampuannya. Apa yang Tuhan jadikan bagi kita? Mari tunjukkan itu sesuai kapasitas yang ada. Yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dulu saya pengerja di Ketapang saudara ya. Ada ibadah hari Selasa. Ibadah kalau tidak salah hari Selasa, saya sudah lupa. Ibadah oma-oma dulu. Karena saya lihat di sini ada, saya juga tadi baru datang ngobrol sama oma. Mamentu ya, iya ya. Nah ibadah ini oma-oma semua. Ya. Oma-oma. Saya waktu itu main piano. Ada piano klasik dulu. Saya main iringi oma-oma ini. Nah dari Kedoya datang, dari panti Kedoya sini. Beribadah di Ketapang. Nah yang pimpin pujian oma-oma. Jadi kalau nyanyi dari nada C bisa turun-turun saudara. Kalau lagunya ngulang-ulang bisa turun saudara ya. Ikutin aja. Ya. Oma ini bilang, ibu-ibu mari yang ada kesaksian datang ke depan. Nah oma yang tua datang. Dia bersaksi bawa contekan saudara. Ya. Dia bilang begini, ibu-ibu saya mau menyanyi. Ya. Saya kasih nada, biasa pemain musik cereng gitu ya. Cereng, biar dapat nadanya. Oma ini nyanyi. Setiki-tikinya langit, lebih tiki kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Coba pemain musik, main di nada dasar apa? Seorang kelas Indra Lesmana nggak bisa ngiringin yang seperti itu saudara. Ya, enggak, saya diam di piano. Saya lihat oma ini saudara ya. Udah selesai turun. Saya lihat oma ini turun. Tampil lagi oma, lebih tua dari itu saudara ya. Dituntun datang. Tapi mau menyanyi sudah. Mungkin dulunya penyanyi saudara ya. Menyanyi, saya juga mau menyanyi. Dia bawa buku Pantekosta dulu. Apa om itu, pujilah Tuhan ya. Nah dia bawa, dia mau nyanyi. Lagunya bilang begini. Sudahkah kau baca kitab yang kudus, dalamnya tertulis seterusnya. Ada refnya, chordnya, ya kami berjalan dengan menyanyi. Nah oma ini nyanyi sudah ya. Sudahkah kau baca kitab yang kudus, dalamnya tertulis. Jalan yang sempurna tetapi sempit, dalamnya tak masuk bara yang najis. Itu kan di chordnya ada tulisan. Dia baca chord, ya kami berjalan. 4 ayat saudara ya. Coba pemain musik main di nada dasar apa? Coba. Saudara, nggak bisa mainin, saudara ya. Jadi saya melongo aja di situ, saudara. Liatin oma ini. Udah. Selesai ibadah, saya kan pengerja dulu. Jadi mau bersih-bersih. Saya bersih-bersih. Begitu saya bersihin, saya ingat tadi oma-oma itu. Ya. Saya ingat. Tapi yang luar biasa Tuhan ingatkan saya. Saya kembali duduk di piano itu. Karena saya mau menyanyi lagu sendiri saudara ya. Karena sudah selesai, sudah kosong ruangannya. Biasa saya menyanyi sendiri, saya merenung sendiri di situ. Tapi dari pengalaman itu, Tuhan ajar saya melihat hal itu saudara. Melihat kenyataan itu. Tuhan bawa dalam satu perenungan, ingatkan saya. Bahwa apa yang dinyanyikan oma-oma ini, sudah itulah kemampuannya. Tapi dia berani tampil di depan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia berani tampil dan memberi yang terbaik sekalipun dia nyanyi seperti itu. Secara teori musik, teori vokal, semua fatal, gagal. Tapi saya mau katakan dan Tuhan ingatkan, pujian yang dinyanyikan dari hati dengan kemampuan yang ada, dengan kapasitas yang ada, dia mampu memberikan yang terbaik, dia mampu memberikan maksimal. Itulah yang Tuhan nilai dari oma-oma ini. Seorang hamba Tuhan muda, saya belajar dari situ. Saya datang kepada Tuhan, saya berlutut di samping piano itu. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya berbagai talenta Tuhan berikan.
Saya bisa nyanyi, bisa doa, bisa bekerja, bisa ngepel, bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Bisa, semua saya bisa. Tapi saya tidak maksimal memberikan itu kepada Tuhan. Saya belajar dari situ untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Memberi maksimal kepada Tuhan. Supaya Tuhan berkati juga maksimal kepada kita. Ampuni saya Tuhan, saya berseru dari tempat itu. Saya masih acuh tak acuh dengan pemberian Tuhan. Dengan talenta yang Tuhan berikan. Dengan kapasitas dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Ampuni saya kalau saya lalai. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Begitu banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Haleluya. Tuhan tidak nuntut banyak. Dia cuma bilang siapkan hatimu. Buka rumah kediaman ini. Biar dia tinggal di dalammu. Biar dia mempercayakan diri ke dalammu. Sebab di dalam Tuhan ada jalan keluar. Ketika dia tinggal di dalam kita ada pertolongan. Ketika dia ada di dalam kita ada keajaiban yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang dalam Yohanes 2. Alasan sehingga Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang percaya pada waktu itu. Ayat yang ke-19 dan 20. Yohanes pasal 2. Yang terakhir. Jawab Yesus kepada mereka. Rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Orang-orang Yahudi dikatakan di sini. Yesus menjawab kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Orang Yahudi menilai dengan akal mereka. Orang Yahudi menilai dengan pikiran mereka. Dengan logika. Dunia sekarang sementara bergeser. Segala sesuatu dinilai dengan logika manusia yang terbatas ini. Ya, otak kita yang cuma sekepalan ini, saudara. Menilai begitu besar kuasa Tuhan, tentu tidak seimbang. Tentu tidak cocok, saudara. Ya, tapi orang Yahudi di sini dikatakan, orang jawab Yesus, rombak bait Allah ini dalam 3 hari. Aku akan mendirikannya kembali. Orang Yahudi bilang, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Mereka tidak percaya Yesus sanggup. Mereka tidak percaya Yesus berkuasa. Haleluya. Mereka tidak percaya Yesus sanggup untuk menolong mereka. Mereka tidak percaya bahwa Yesus bersama dengan mereka. Sehingga mereka nilai, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kuasa Tuhan tidak bisa dinilai dengan pikiran dan logika manusia. Tapi kuasa Tuhan dapat dinilai dengan iman dan percaya kepada Dia. Haleluya. Kuasa Tuhan dapat dinilai dengan iman dan berpengharapan kepada Dia. Bergantung kepada Dia. Maka kita bisa melihat dan merasakan betapa kuasa itu ada dan nyata bagi kita. Haleluya. Kalau engkau ingin melihat kuasa Tuhan hari ini, bersihkan hidup. Biar dia tinggal dalam hidup. Dalam rumahnya. Dalam bait Allah ini. Ada hal yang ajaib Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Ada hal yang ajaib Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Saudara, saya mau akhiri dengan kesaksian saya, saudara ya. Ketika saya menikah, saya ditentang oleh keluarga istri saya. Saudara tahu? Karena muslim. Semua mereka muslim. Saya ditentang. Singkat ceritanya saya lamar mereka. Istri saya itu. Ya. Saya lamar. Satu yang setuju. Ibunya, mamanya. Yang lain tidak setuju. Tapi saya diterima oleh ibunya. Dan akhirnya kami berencana untuk menikah. Hari H sudah ditentukan. Dan apa yang terjadi? Karena keluarga besarnya tidak atau menentang pernikahan kami. Tantenya, adik dari papa mertua ini. Dia datang.
Sementara kami sudah menjalankan undangan, ya, menikahnya di salah satu restoran di Manado. Adik papa ini datang bawa kue. Dan ternyata kue itu sudah diisi santet. Saudara. Katanya mereka sudah kumpul jago-jago mereka. Dari Gorontalo, dari mana, beberapa bergabung. Karena mereka sudah coba lawannya kuat. Saudara ya, katanya begitu. Lawannya katanya kuat. Ya, belum tahu dia, saudara ya. Kuat lawannya. Jadi mereka kumpul jago-jago. Kasih makan. Wah, benar saudara. Begitu pulang ini tante ini pakai jilbab. Apa yang terjadi? Begitu dia dari keadaan yang baik, saudara ya. Kami beberapa panitia baru selesai rapat malam seperti ini. Tiba-tiba dia berdiri langsung ambruk. Buak. Tidak bisa apa-apa. Lumpuh total. Ya. Itu santetnya itu mereka bikin hari H pernikahan harus mati dia. Jadi dia dikorbankan. Keluarganya korbankan dia supaya tidak jadi pendeta. Menjadi hamba Tuhan. Mendampingi saya. Jadi dia katanya harus dimatikan. Memang santet mereka kalau di kalangan mereka itu jadi saudara ya. Itu kalau mereka sudah bersatu begitu pasti jadi saudara. Itu terjadi di daerah mereka. Nah ketika dia ambruk itu. Saya mulai bawa ke dokter. 4 dokter. Dokter umum. Dokter bilang gak ada penyakit. Kami tidak percaya. Tidak ada penyakit kok, dia terbaring. Lumpuh total. Ya, berteriak-teriak kesakitan. Katanya di tangan telapak kaki seperti ditusuk-tusuk katanya. Sampai dia histeris. 10 menit dia berteriak histeris. 10 menit berteriak histeris. Bawa ke dokter umum. Ke dokter spesialis penyakit dalam. Gak ada penyakit. Lumpuh total. Bawa ke dokter saraf. Gak ada penyakit. Semua saraf normal. Bawa ke dokter tulang. Gak ada. Semua normal. Normal. Dokter bilang masuk angin aja. Tapi dia histeris. Saudara. Teriak-teriak. Lihat ini, lihat itu. Saudara, 4 hari dia terbaring. Tangannya mulai bengkak. Kakinya mulai bengkak. Kayak kaki gajah, saudara ya. Kayak tangan gajah penyakit itu, saudara ya. Kayak penyakit seperti itu. Ya. Badannya turun 20 kilo. Ya. 4 hari. Keluarga kami rapat. Keluarga besar saya. Kan kebanyakan pendeta, saudara. Ya. Rapat. Undangan sudah jalan. Mereka keputusan. Pernikahan dibatalkan. Ditunda. Ya. Ditunda. Mana yang mau menikah? Saya berdiri. Saudara. Bagaimana? Saya bilang Tuhan tolong. Saya bilang saya hamba Tuhan. Sekalipun papa, mama, orang tua, tante-tante, om-om. Hamba Tuhan. Tapi saya hamba Tuhan. Saya pekerja Tuhan. Saya bilang. Pernikahan ini tetap berjalan seperti biasa. Wah, marah mereka. Kamu mau bikin malu keluarga. Ya. Bagaimana? Saya bilang tetap berjalan seperti biasa. Saudara, mereka langsung pergi keluar semua. Pergi. Mereka bilang kalau begitu kamu yang mau menikah, kamu yang ngurus sendirian. Saudara, dalam keadaan itu semua tinggalkan saya. Justru yang saya harapkan mereka mau mendukung saya. Apalagi berdoa untuk kesembuhan mujizat itu. Tapi sekarang mereka meninggalkan dan tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong saya. Saya sendirian di sofa itu. Saya bilang Tuhan, semua sudah pergi. Tinggal saya sendirian di sini. Tapi Tuhan kuatkan saya. Tuhan kuatkan saya. Seperti ada suara katakan kamu tidak sendiri. Haleluya. Kamu tidak sendirian. Semua pergi. Tidak percaya kalau hal ini akan terjadi. Saudara. Besoknya sudah mau menikah, hari H. Hari ini keadaan masih seperti itu. Bahkan kalau di Manado kan menikah di depan rumah. Memang pernikahan di restoran. Tapi di depan rumah biasa sudah ada tenda, sudah dibuat. Ada yang masak makanan Manado. Ya. Ibu-ibunya masak. Ya. Sambil liatin saya keluar. Kenapa tante? Brur,
Kalau pendeta suka dipanggil Brur. Brur, ini mau jadi gak nikahnya? Jadi tante, tidak ada yang berubah. Tante ini mikir, dalam keadaan gini ini pendeta sudah gila kali ya. Saya dengan yakin bilang jadi, tante tidak ada perubahan. Semua akan baik. Ya, mereka geleng-geleng kepala sambil masak saudara ya. Tidak percaya. Saya kembali ke dalam. Sofa itu saya bilang, Tuhan besok sudah mau acara. Itu sekitar jam 6 sore, setengah 7. Tuhan besok sudah mau acara. Ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Oh, ada seorang pendeta. Ya. Orang Papua di Manado tapi melayani di Manado saudara ya. Saya ingat dia. Saya ingat dia punya talenta untuk berdoa seperti ini. Ya. Dia kalau doa 3 jam saudara. Saya ingat. Wah, begitu saya ingat dia, Tuhan ingatkan. Saya langsung cari nomornya. Saya langsung hubungi di mana pendeta itu. Saya cari, ketemu. Ya, dia terima telepon saya. Saya bilang, Brur tolong saya. Dia tanya begini, Brur Franky ya? Ya. Dia bilang, Brur saya sudah dengar masalah Brur. Ya, tapi dia tunggu Roh Kudus gerakan Brur Franky untuk panggil dia berdoa. Ya, saya sudah Roh Kudus saya gerakan. Oh, dia datang saudara. Jam kurang lebih setengah 8 malam dia muncul, datang di rumah. Kami mulai menyembah di kamar. Kami menyembah, masih teriak-teriak saudara ya. Dia teriak terus tiap 10 menit teriak. Kami mulai menyembah. Jam 8 kami menyembah. Jam 9 kami menyembah. Jam 10 kami menyembah. Saudara, saya mau lihat-lihat pendeta ini. Kenapa enggak doa-doa saudara ya? Ini jam jalan terus saudara. Dia menyembah terus. Dia nyembah jam 11, jam 12 dia nyembah. Saudara, udah setengah 1 dia masih menyembah. Saya juga ikut saudara ya. Saya lihat kapan doanya saudara ya. Kok nyembah terus? Jam 1 nyembah. Ini jam 1, jam 2 kan jam yang paling enak untuk tidur saudara ya. Jam 1 saya dengar di luar datang ya keluarga saya dari kampung. Ya, banyak datang pakai mobil saudara ya. Udah kumpul. Masuk di dalam tapi tidak masuk ke rumah, cuma di tenda itu. Kurang lebih jam 1 lewat datang lagi keluarga yang lain. Keluarga dia yang pakai jilbab. 1 mobil, 2 mobil datang. Ya, tujuannya apa? Mereka mau buktikan bahwa dia akan mati. Kan sudah lewat hari saudara ya. Udah hari A. Mereka mau lihat mati enggak dia. Saudara. Karena santet mereka. Tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka tinggal di jalanan saudara. Ya. Apa yang terjadi? Jam 2 kurang lebih. Ya. Saya sama pendeta itu masih menyembah di dalam. Tiba-tiba saya dengar ada suara-suara ibu-ibu masuk di dalam rumah ya, di ruang tamu. Saya dengar ada yang ngobrol-ngobrol di luar, di dalam rumah itu. Ya. Saya keluar, saya buka hordeng kamar, saya lihat, ibu-ibu tetangga. Samping kiri, samping kanan, belakang. Saudara, ada kepala lingkungan, kalau di sini bilang RT-nya. Datang juga di situ. Saudara, saya tanya, tante ini mereka Protestan loh saudara, bukan GPDI. Bukan Pantai Kosta. Saya tanya, tante kok ada, kenapa? Aduh Brur begini. Mereka ngobrol, kasih tahu. Kenapa? Bro, kami ini tidur enak. Jam 2 loh saudara. Ini tidur paling enak jam segitu. Kenapa? Jam 2 mereka tidur. Tapi mereka semua terbangun bersama dengan RT-nya. Bangun karena katanya di atap rumah kami sudah terjadi peperangan besar. Mereka dengar. Mereka sampai bangun karena sudah ada perkelahian di rumah itu. Mereka tahu ada masalah. Jadi mereka menganggap bahwa malam itu sudah terjadi perkelahian. Ya. Mereka datang mau lihat apa betul. Ya. Karena mereka bilang di atap rumah ini ada pertempuran besar, ada peperangan besar, ada keributan besar. Sampai mereka bangun. Bapak Ibu bayangkan saja mereka tidur enak dan bisa bangun di jam segitu. Kalau suaranya segede apa gitu ya. Mereka bilang ada peperangan di atas rumah ini. Saudara, bukankah iblis, setan-setan adalah penguasa-penguasa udara ini?
Dan udara di rumah itu dikuasai oleh iblis itu. Dan apa yang terjadi? Ketika kami sementara ngobrol, peperangan itu rupanya kuasa Tuhan dia mau mengambil alih rumah itu. Bahkan kuasa Tuhan dia mau menyembuhkan calon istri saya itu pada waktu itu. Dan ketika kami sementara ngobrol, tiba-tiba, saudara, ini pendeta teriak dari dalam kamar. Darah Yesus, dalam nama Yesus. Saya kaget. Saya pikir sudah selesai ini, saudara ya. Karena ini hari H. Begitu saya mau lari masuk ke dalam kamar, itu gordeng dibuka sama pendeta itu. Yang lebih saya kaget, ini calon istri saya sudah berdiri di depan pintu. Dia dituntun oleh pendeta. Dalam nama Yesus melangkah. Dia mulai melangkah. Darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus mulai melangkah. Sekalipun kakinya kayak bengkak seperti itu ya. Telapaknya sudah bengkak. Telapak kakinya. Melembung begitu. Tapi dia mulai melangkah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dia berjalan. Dalam nama Yesus dia mulai berjalan. Berputar-putar di ruang tamu itu. Dalam nama Yesus dia berjalan. Berputar-putar. Ini orang-orang yang di jalanan mulai datang lihat. Kok gak jadi mati? Malah sembuh, saudara. Dia jalan. Putar-putar. Dan itu sudah mulai pagi, saudara. Ya. Paginya pemberkatan jam 10. Ya. Paginya begitu orang tua keluarga saya dengar dia sembuh. Mereka datang semua. Melihat benar sembuh enggak? Datang. Papa saya tanya, kamu berdoa apa? Kamu berdoa bagaimana? Saya bilang saya enggak berdoa. Loh kaget saudara. Enggak berdoa. Kami menyembah. Kekuatan dalam penyembahan itu luar biasa saudara. Dia mampu menarik hadirat Tuhan. Dan segala kuasa yang menghalangi dia halaukan dalam nama Yesus. Terjadi peperangan besar. Saya mau katakan Tuhan yang saya sembah, saya layani adalah sama dengan Tuhan yang kita percaya malam hari ini. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu. Kalau kita ada dalam suasana ibadah malam ini. Kita mampu menarik hadirat Tuhan. Dan segala pergumulan, persoalanmu. Apa yang sementara engkau alami hari ini. Tuhan mampu selesaikan malam ini. Haleluya. Dia ada di sini. Engkau hanya membersihkan hatimu. Berdoa kepada Tuhan, minta. Tuhan ampuni saya malam ini. Ampuni dosa dan kesalahan saya. Maka dia akan tinggal dalam hidupmu malam ini. Apa yang sementara engkau gumuli. Pernikahan saya berjalan dengan baik. Begitu banyak orang yang datang. Tanpa diundang mereka datang. Kenapa? Mau melihat betapa pertolongan Tuhan itu ajaib. Betapa kuasa Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Cuma mau lihat sembuh tidak. Sembuh. Wah sudah sembuh. Sudah dijamah Tuhan. Haleluya. Malam ini Tuhan kita sama. Haleluya. Dia tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau engkau menyiapkan gerejamu. Bait Allah ini. Dengan baik untuk dia diami. Malam ini mujizat itu ada. Apa yang terjadi bagi saya. Itu pun akan terjadi bagi kita malam hari ini. Mari kita tunduk kepala. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya.